kue kering di Kota Cimahi, Jawa Barat kebanjiran pesanan untuk hadiah lebaran. Kue dibuat spesial dengan tema cemilan sehat berbahan gandum yang dipadu kacang walnut. Dan berikut liputannya. Mendekati Lebaran, industri rumahan hampers kue kering di Kota Cimahi, Jawa Barat mulai kebanjiran pesanan. Beragam model hampers yang unik ditambah cita rasa kue yang lezat, sukses memikat hati para pembeli. Inilah hampers-hampers hasil kreasi ibu muda bernama Yuliawati. Beragam model hampers lengkap dengan pernak-pernik hiasannya tampil ciamik sebagai bingkisan di hari Lebaran. Selain cantik, hampers ini terbilang ramah lingkungan karena tidak sekali buang. Bahannya yang awet dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat lainnya. Yuli menyuguhkan kue spesial dengan tema cemilan sehat, yakni kue berbahan dasar gandum dipadukan dengan kacang walnut yang kaya akan antioksidan. Ini pasti buat rekanan di kantor suka nyarinya dari sini dan mereka juga suka request, ih lucu. Kemudian saya juga suka ngirimnya keluar pulau karena pasti belinya di sini tiap tahun. Pada momen Ramadan ini, Yuli dibanjiri pesanan hampers yang meningkat hingga 50% dibanding hari biasa. Jadi sebelum kejual biasa yang langganan udah tiap tahun, saya tuh pagi sama malam live TikTok yang nontonnya tuh hampir di atas 1.000 orang. Udah gitu mereka itu bukan beli pas untuk lebaran. Jadi beli saat itu dia nonton, saat itu dia beli dan kirim hari itu. Jadi kita tuh memang spesialnya kirimnya lewat paksel ya, nggak nyebutin. Karena aman gitu. Bagi Anda yang berminat, hampers buatan Yuli ini dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp2 juta. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ayus melaporkan. Meski Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah masih 2 pekan lagi, namun sejumlah warga mulai berburu perhiasan emas di salah satu toko emas di Pasar Kota Serang, Banten. Warga mengaku membeli emas perhiasan selain untuk investasi, juga untuk dipakai di hari Lebaran. Jelang Lebaran, fenomena toko emas dibanjiri pembeli selalu terjadi. Salah satunya juga terjadi di toko emas yang berada di Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Ya, karena tradisi menjaga gengsi saat Idul Fitri belum berubah di sebagian masyarakat. Dan emas menjadi salah satu perhiasan yang seolah wajib dikenakan saat Lebaran. Selain menunjang penampilan, logam mulia juga memperlihatkan tingkat kesuksesan pemakainya. Saat dikonfirmasi, sejumlah pembeli mengaku sengaja membeli emas untuk digunakan saat Lebaran nanti sekaligus sebagai investasi. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung, gelang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi dipakai tapi nggak semua mungkin. Kalau harga emas itu nggak stabil ya, jadi dia akan naik terus. Jadi buat investasi cocok sih. Beli emas sedikit ini. Jual apa beli? Jual separuh langsung beli lagi. Buat persiapan apa itu? Buat istri, buat persiapan Lebaran. Belajar dari Ramadan tahun sebelumnya, pemilik toko perhiasan akan memajang perhiasan lebih banyak di etalase sehingga pembeli bisa dengan leluasa memilih. Selain itu, biasanya pihak toko akan memberikan souvenir guna menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Bisa Lebaran tinggal 2 pekan lagi, warga pun berburu baju Lebaran. Lalu seperti apa baju Lebaran yang paling banyak diminati? Berikut liputan Hadisti Arifat dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Nah, saya saat ini berada di salah satu blok A ya, tepatnya di lantai LG. Melihat sudah ramai sekali, sudah padat sekali ini pedagang yang menjajakan baju Lebaran. Kemudian juga pembeli yang sudah mulai berburu, melakukan tawar-menawar untuk memenuhi kebutuhan Lebaran mereka. 2 minggu menjelang Lebaran, masyarakat mulai berbelanja memenuhi kebutuhan untuk Idul Fitri nanti. Pasar Tanah Abang menjadi salah satu tujuan utama dengan berbagai jenis pilihan baju muslim. Salah satu yang paling diminati adalah gamis wanita jenis katun bordir bolong dengan kisaran harga Rp200.000. Sementara untuk pria adalah baju koko jenis kurta dengan kisaran harga Rp180.000. Kalau untuk tahun ini dia ada di katun bordir bolong. Kalau yang untuk banyak peminatnya ya. Kalau untuk katun bordir bolong sama ceruti plisked itu kita main di harga Rp230. Untuk grosiran kita main di harga Rp200. Selain untuk diri sendiri, pembeli juga bisa berbelanja secara grosir untuk dijual kembali. Mereka memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang ini lantaran dinilai lengkap dan beragam, serta harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Model terbaru. Iya. Baju muslim
Iya, baju muslim gamis. Ya agak lebih murah, banyak pilihan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk berbagi bersama untuk mereka yang membutuhkan. Partai Perindo menggelar buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim piatu di kantor DPW Partai Perindo, Jalan Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Di bulan suci Ramadan, DPW Partai Perindo Jawa Barat rutin menebar kebaikan kepada sesama. Salah satunya melalui program buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan yang turut dihadiri PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiansyah ini, sekaligus sebagai ajang konsolidasi dan mempererat silaturahmi antar kader Partai Perindo. Kita juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman DPW dan juga teman-teman DPD yang ada di sekitar Bandung Raya seperti itu. Jadi ini yang memang kita akan upayakan kumpul dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat ini dan sekaligus kita buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Berbagai kegiatan positif dari Partai Perindo ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rakyat kecil dan Partai Perindo semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Usai dinyatakan pilot, PT Sritex akan beroperasi kembali dengan investor baru. 5.000 pekerja PT Sritex disebut sudah mendapatkan kontrak baru untuk kembali bekerja. Niat pemerintah untuk mempekerjakan kembali eks-karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak lama lagi akan terwujud. Diinformasikan 5.000 eks-karyawan PT Sritex sudah menaikkan kontrak kerja setelah PT Sritex mendapatkan satu investor baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Yasierli, Menteri Ketenagakerjaan saat mendatangi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja itu, Yasierli memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Melanjutkan bisnis PT Sritex Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan. Sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi ex-pekerja Sritex Group untuk bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno menyampaikan akan ada ribuan ex-pekerja PT Sritex yang berpotensi kembali dipekerjakan. Kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Meski sudah diketahui kesepakatan bekerja, namun belum diketahui kapan eks-karyawan PT Sritex akan mulai bekerja kembali. Dari Sukoharjo, Zanuar, iNews melaporkan.